Shalom. Ya, bersyukur sekali hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Tapi sebelumnya, Miss Rina ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah. Kami mau Tuhan pimpin setiap kami sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh memuji nama Tuhan dan mendapatkan berkat melalui ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Yuk. Terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Wahyu pasal 4 ayat 11. Apa ya tadi ya isinya ya? Waduh, aku lupa lagi. Teman-teman, ada yang sudah hafal Wahyu pasal 4 ayat 11? Pasti nggak ada yang hafal, sama kayak aku. Oh iya, aku itu si Dion anak rajin. Aku suka membaca Alkitab. Tapi aku setiap hari itu ya, pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca, subuh baca, hidupku baca, dan baca Alkitab. Itu aku ya, sangat rajin baca Alkitab. Aku mau ingat Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Lalu apa ya? Lupa. Oh ingat, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu
dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan apa ini ya? Oh, ingat, dan diciptakan. Dion, Ya, Ma. ayo buruan itu dikerjakan dulu PR-nya. Nggak mau. Ayo dikerjakan, itu juga tugas, harus diselesaikan Dion. Nggak mau. Itu ngeribetin. Aku nggak suka ngerjain PR. Nggak mau. Aku nggak mau ngerjain tugas. Aku mau menghafalkan ayat lagi. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat. Habis itu, kamu, tetangga lewat, tetangga, kamu ya, kamu anak kecil, hitam, apaan tuh? Dion, kamu jangan begitulah. Nggak apa-apa kali mah, itu tetangga emang jelek banget. Dia mah udah kecil, hitam, hidup pula. Ya nggak begitu Dion, nggak boleh. Biarin. Ayo, apa jawabannya? Menurut kamu, Dion sudah menunjukkan sikap menghormati Allah atau belum? Nah, nanti kita lihat ya jawabannya ya. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dari Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, anak-anak semua, kita harus bangga ya, karena kita punya Allah yang sangat luar biasa. Kita punya Allah yang menciptakan alam semesta. Dia yang menciptakan gunung, apalagi Dia menciptakan laut, apalagi Dia menciptakan binatang, apalagi Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kalau planet di luar angkasa, siapa yang menciptakan ya? Betul, Allah juga dong yang menciptakan. Dan juga Allah juga menciptakan kita, menciptakan papa mama kita, menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan alam semesta. Wow, keren banget. Nah, Allah kita itu sangat hebat. Allah kita sangat berkuasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan tahu nggak? Lebih dari itu, Allah kita itu sangat sayang banget sama kita. Dia pasti setiap hari bilang, I love you, aku mengasihi kamu, sarangeo. Kasihnya Allah buat kita itu tidak ada bandingannya. Bahkan Tuhan Yesus sampai rela mati di kayu salib, itu buat apa? Buat menyelamatkan kita manusia yang berdosa, supaya kita bisa deket lagi sama Allah. Kita bisa punya hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya di sorga. Kasihnya Tuhan itu sangat besar, kuasanya juga besar. Dia adalah Allah yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Nah, sekarang kira-kira bagaimana ya caranya supaya kita itu bisa menghormati Allah? Bagaimana nih caranya? Kalau Bapak Presiden datang, kita bakalan berpakaian yang rapi, kita akan dandan ya. Atau kalau misalnya ada tamu datang, nah ini untuk yang kelas besar nih ya, mungkin ada kecengannya gitu ya, ada cewek yang disuka, pasti udah dandan. Oh, cowok kok dandan ya?
Mungkin dia udah yang rapi ya, yang ganteng, yang cewek, oh dandan gitu. Bagaimana kalau yang datang Allah? Bagaimana kalau kita sedang menghadap Allah? Bagaimana cara kita menghormati Allah yang hidup, Allah yang menciptakan alam semesta dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Bagaimana sikap kita? Nah, sekarang kita mau belajar dua hal. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa menghormati Allah? Bagaimana caranya kita menunjukkan sikap menghormati Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama, caranya adalah, coba ini dibaca. Ya, kasihilah Allah dengan segenap hatimu. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu. Maksudnya gimana, Miss? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Maksudnya gini, kita benar-benar punya kerinduan yang dalam banget, rasa sayang yang sangat dalam untuk bisa mengenal Allah. Tuhan, aku pengen banget nih ketemu Tuhan di dalam doa, di dalam baca firman Tuhan. Aku kepengen banget bisa tahu, bisa kenal kasihnya Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, contohnya aja ya, kalau kita lagi sayang sama orang, nah gimana? Nggak ketemu sehari aja rasanya nggak enak ya. Kalau kita sayang papa mama, ditinggal sehari aja rasanya, duh papa mama kok nggak pulang-pulang ya. Nah, harus kita punya perasaan yang kayak gitu, bahkan lebih kalau sama Tuhan ya. Kalau kita sayang sama Tuhan, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kita merasa bahwa tanpa Tuhan aku nggak sanggup. Tanpa Tuhan aku ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Jadi kita menjadikan Tuhan yang segala-galanya dalam hidup kita. Hidup mati kita ada di mana? Ya, di tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menuntun hidup kita. Kita benar-benar butuh Tuhan. Tuhan, aku pengen banget bisa sayang Tuhan, bisa deket banget sama Tuhan. Milikilah kerinduan yang dalam, kasih yang besar untuk Allah. Itu cara pertama kita menghormati Allah, ya. Hormati Dia dengan segenap hatimu, kasihi Dia dengan segenap hatimu terlebih dahulu. Lalu yang kedua, bagaimana caranya? Ya, nih coba dibaca. Ya, yang kedua adalah tunjukkan melalui sikap dan tindakan kita setiap hari. Kalau kayak tadi Dion, menurut kamu nih, bagaimana? Dion sudah menunjukkan sikap hormat kepada Allah atau belum? Ya jelas belum. Dia menghafalkan ayat Alkitab. Dia baca dari pagi, siang, sore, malam, subuh ya. Bahkan waktu mimpi dia juga baca Alkitab kayaknya ya. Lalu dia lagi makan mungkin juga baca dan ngafalin ayat. Tetapi ketika dia tidak melakukan dan tidak menunjukkan di dalam hidupnya sehari-hari, itu dia menghormati Allah atau enggak? Enggak. Jadi cara menghormati Allah yang berikutnya adalah, yuk kita lakukan juga firman Tuhan yang kita baca itu di dalam kehidupan kita. Jadi melalui pikiran kita, kita buktikan melalui mata kita, melalui mulut kita, melalui tangan kita, melalui kaki kita, melalui hidup kita, kita lakukan semuanya untuk menyenangkan siapa? Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, kita berikan yang terbaik buat siapa? Tuhan, supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan dimuliakan. Nah, dengan cara seperti itu kita pasti bisa menghormati Allah. Sehingga ketika orang lain lihat, wah ternyata anak Tuhan beda ya sikapnya ya. Ternyata anak Tuhan memang benar-benar sikapnya jadi berkat ya untuk orang lain. Nah, siapa di sini yang mau menghormati Allah? Yang pertama tadi apa? Kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Dan yang kedua, kita tunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Yuk, kita bersama-sama menghormati Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa menghormati Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bantu kami untuk bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati kami. Bantu kami untuk bisa membuktikan kasih kami melalui sikap dan tindakan kami. Kami mau belajar untuk menghormati Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk, kita bersama-sama menghormati Allah kita.